إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة أخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang mana di hari yang mulia ini kita masih dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni ibadah salat Jumat. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjauhi segala larangan-larangannya dan menjalani segala perintah-perintahnya. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman seseorang akan bertambah apabila ia banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah dan Rasul. Wal imanu yanqus, dan iman seseorang akan berkurang apabila ia banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ketika kita bangun dari tidur, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidak ada kata lain sekalian pujian bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan sementara. Rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap langkah yang dimudahkan, dan dalam setiap kesempatan untuk berbuat baik. Sesungguhnya kita sedang menikmati karunia darinya yang tak ternilai. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur, mengucap alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kita selaku khatib untuk terus menumbuhkan iman dan menyuburkan takwa dalam diri kita semua. Takwa tidak hanya sekedar simbol dari religius, tidak juga sekedar menjalankan ibadah formal. Takwa juga bisa diartikan upaya menjaga diri dari yang haram meskipun tak ada yang melihat, menahan diri dari amarah saat mampu membalas, dan tetap lurus meskipun dunia seolah memaksa untuk menyimpang.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman ketika amarah lebih besar, lebih cepat tersebar daripada kasih sayang. Kata-kata kasar lebih banyak viral dibanding ucapan lembut yang penuh kasih sayang. Sehingga anak muda zaman sekarang tumbuh dalam lingkungan yang lebih sering melihat tontonan viral daripada tokoh teladan. Di tengah keadaan seperti ini, membumikan akhlak Rasulullah tak sekedar tuntunan moral, tapi kebutuhan untuk menata kembali arah hidup umat. Akhlak yang Nabi contohkan tidak hanya narasi sejarah, tapi peta jalan bagi siapa saja yang ingin tetap di jalan Allah yang ridhoi. Ketika budaya saling menjatuhkan, kekerasan, ketidakadilan, dan hal-hal tidak baik lainnya sering terjadi, maka akhlak Rasulullah menjadi sangat penting untuk kita teladani di saat-saat ini. Mulai dari kelembutan, kasih sayang, kebijakan, dan semua sifat-sifatnya yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah, ia harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengikuti Rasulullah tidak hanya sekedar menunaikan solat dengan khusyuk atau puasa dengan tekun saja, melainkan juga menghidupkan ruh akhlakul karimah dalam setiap interaksi sosial kita. Ketika kita menjaga lisan dari dusta dan fitnah, itu juga bagian dari ibadah. Ketika kita menghormati hak tetangga dengan tidak mengganggu ketenangannya, itu merupakan bagian dari ibadah. Bahkan senyum tulus kepada saudara kita pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah yang Rasulullah lakukan dalam kesehariannya. Nabi mengajarkan bahwa seorang muslim sejati adalah yang lisannya jujur, perilakunya santun, kehadirannya membawa ketentraman dan kedamaian bagi siapa saja. Maka tidak heran Al-Quran memberikan pujian kepada Rasulullah disebabkan akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Qalam, al-ayat ar-rabi'. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pernah suatu hari ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, lalu beliau menjawab, Rasulullah bukan pribadi yang kasar, tidak pula berkata keji, tidak suka berteriak di pasar dan dengan keburukan. Sebaliknya Nabi selalu memaafkan dan berlapang dada. Riwayat ini sebagaimana tercatat dalam Musnad Ahmad. Kana ahsanan nas khuluqan lam yakun fahishan. Nabi adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak pernah berkata keji dan tidak berbuat keji, tidak bersuara keras di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Namun ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak hanya itu, bahwa pernah dikatakan suatu ketika saat pemugaran Ka'bah sedang berlangsung, pembangunan telah sampai pada bagian Hajar Aswad. Terjadi perselisihan antara kabilah perihal siapalah yang berhak meletakkan batu mulia itu di tempat semula. Pertikaian semakin memanas dan hampir saja menimbulkan pertumpahan darah di dalam Masjidil Haram. Karena pertikaian tak kunjung selesai, maka sahabat menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang yang pertama masuk masjid dari pintu Masjidil Haram. Dan benar saja, orang pertama yang masuk ke masjid kala itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika itu orang Quraisy melihat dan mereka berkata, wa syaa Allah ayyakuna dzalika Rasulullah falamma ra'auhu dan akhir, dan Allah menghendaki bahwa orang itu adalah Rasulullah. Ketika mereka melihatnya, mereka berseru, ini adalah Al-Amin. Maka Nabi Muhammad adalah orang yang terpercaya. Kami rela dia yang melakukan. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kisah ini mengajarkan bahwa akhlak Rasulullah tak sekedar narasi sejarah saja, tapi realitas yang mampu meredakan konflik nyata. Ketika bara pertikaian antara suku di Mekah, kehadiran Nabi justru menjadi titik temu yang menyatukan hati-hati yang keras. Hal itu karena ia hadir dengan akhlak yang luhur, dan itulah yang menyelesaikan masalah. Maka hari ini ketika kita hidup di tengah masyarakat yang mudah tersulut emosi, gampang saling mencela, terbiasa menilai tanpa memahami, meneladani Rasulullah tidak lagi perihal idealisme belaka, tetapi tentang bagaimana kita bisa hadir seperti Nabi yang hadir dengan membawa ketenangan, memulihkan dan menyatukan orang-orang yang berkonflik, tidak hanya di mimbar, tapi di meja keluarga, di ruang kerja, di jalan, hingga di media sosial. Karena itu, mari kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai kompas dalam bersikap dan bertindak, tidak hanya untuk menjadi sempurna, tapi agar tidak kehilangan arah di zaman yang krisis akan keteladanan seperti saat ini. Demikian, semoga khutbah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar kita kembali dan mencontohkan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan sepanjang zaman, tidak hanya untuk didengar tapi juga dilanjutkan dalam perbuatan dan laku kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.